Inilah kondisi limbah medis yang masih menjadi permasalahan di sekitar kita. Semakin banyaknya kasus-kasus pembuangan limbah medis dari Fasienkes dan lingkungan sekitar, menjadi potensi bagi oknum yang menyalahgunakan limbah medis untuk diperjualbelikan kembali. Pengelolaan yang belum maksimal karena terbatasnya unit pengolahan sesuai peraturan, tanpa kontradiktif dengan semakin meningkatnya timbulan limbah medis. Terlebih di masa pandemi COVID-19, di mana jumlah limbah medis dari fasilitas pelayanan kesehatan semakin bertambah. Limbah medis yang bersumber dari rumah sakit, puskesmas, klinik, laboratorium, dan Fasienkes lainnya dapat juga dibedakan sesuai karakteristiknya, seperti limbah infeksi, benda tajam, patologis, bahan kimia kadaluarsa, tumpahan atau sisa kemasan, farmasi, sitotoksis, dan lain-lain. Dampak yang terjadi apabila pengelolaan limbah medis tidak sesuai persyaratan akan semakin berisiko tinggi dan tentunya membahayakan kesehatan kita, baik langsung maupun tidak langsung. Disinilah pentingnya kita mengetahui 5 tahap pengelolaan limbah medis yang harus diikuti sesuai peraturan, yaitu tahap pengurangan, pemilahan, dan pewadahan, penyimpanan sementara, pengangkutan, dan pengolahan. Mari kita simak penjelasannya lebih lanjut. Di tahap paling awal, yaitu pengurangan, terdapat beberapa aktivitas penting yang perlu dilakukan, yaitu menghindari penggunaan material mengandung bahan berbahaya dan beracun, mengelola dengan baik setiap material yang berpotensi mengganggu kesehatan dan pencemaran lingkungan, memisahkan aliran limbah sesuai jenis kelompok dan karakternya, mengelola dengan baik setiap bahan kimia dan farmasi sesuai tanggal kadaluarsa untuk mencegah penumpukan serta melakukan pencegahan dan perawatan peralatan sesuai jadwal. Tahap kedua yaitu pemilahan dan pewadahan. Maksudnya adalah memisahkan jenis limbah medis di wadah berupa kantong plastik sesuai warna. Kemudian, pilah wadah sesuai jenis limbah. Lalu, ikat kantong plastik dengan benar. Kantong plastik kuning adalah yang perlu diperhatikan karena merupakan warna khusus untuk limbah infeksius. Namun juga terdapat warna lain untuk jenis limbah lainnya, seperti warna ungu untuk limbah sitotoksis dan warna hitam untuk limbah domestik. Selain itu, dilakukan juga pemilihan plafon untuk didaur ulang di bank sampah. Pastikan juga tersedia safety box khusus untuk pembuangan alat suntik lalu diletakkan di tempat penampungan sementara. Jadi pastikan tersedia wadah sesuai jenis limbah di setiap ruangan. Khusus untuk limbah medis yang berasal dari COVID-19, lakukan penyemprotan disinfektan untuk mematikan mikroorganisme di permukaan wadah. Ingat pentingnya sop pemilahan dan pewadahan dipahami oleh tenaga petugas atau tenaga medis. Proses dari tahap ketiga adalah penyimpanan sementara, yaitu pengangkutan limbah medis ke TPS limbah medis B3 atau tempat penyimpanan sementara sebelum limbah diolah secara internal atau diangkut oleh pihak ketiga. Pengangkutan limbah medis dari ruangan ke TPS limbah B3 harus menggunakan alat angkut khusus yang tertutup serta melalui jalur khusus.
Selain itu, tenaga medis juga harus mematuhi protokol kesehatan termasuk menggunakan APD saat melakukan pengangkutan. Ingatlah untuk selalu disiplin dan teratur dalam pencatatan timbulan atau volume limbah medis seperti logbook, manifest, atau manifest elektronik. Tahap ketiga juga memiliki persyaratan TPS limbah B3, yaitu lantai kedap air, terlindung dari hujan dan cuaca ekstrim, memiliki saluran air yang baik, permukaan mudah dibersihkan, persediaan air cukup, mudah diakses petugas dan kendaraan, aman dan dapat dikunci, pencahayaan dan ventilasi yang baik, anti hewan pengganggu dan serangga, tidak mudah terbakar, dan dilengkapi simbol keterangan koordinat lokasi. Selain syarat tadi, penting untuk kita ketahui berapa suhu yang tepat untuk penyimpanan limbah medis di TPS limbah B3, karena ada perbedaan suhu yang disesuaikan dengan jenis limbah. Sebaiknya penyimpanan limbah medis Fasiankes tidak melebihi 2 kali 24 jam untuk dilakukan pengolahan. Namun bila dalam kondisi tertentu, penyimpanan limbah patologis, infeksius, dan tajam dapat disimpan maksimal 2 hari di suhu lebih dari 0 derajat Celcius atau maksimal 3 bulan pada suhu kurang dari 0 derajat Celcius. Sedangkan untuk limbah kimia, farmasi, sitotoksis, tabung bertekanan, dan logam berat, lama penyimpanan di TPS limbah B3 adalah 3 bulan untuk limbah lebih dari 50 kg per hari, atau maksimal 6 bulan untuk limbah medis berbobot kurang dari 50 kg per hari.
ke tahap keempat terbagi menjadi dua, karena pengangkutan ada yang dilakukan di area internal dan eksternal. Untuk pengangkutan internal dari ruangan menuju TPS Limbah B3 dapat menggunakan alat angkut khusus yang tertutup, kuat dan aman. Khusus untuk limbah medis COVID-19 harus dilakukan disinfeksi terlebih dahulu sebelum limbah diangkut. Keempat berikutnya adalah pengangkutan eksternal, di mana limbah medis akan diangkut dengan menggunakan alat angkut roda 4 atau roda 3. Karena tidak semua pasien kes mempunyai fasilitas pengolahan limbah medis, maka pasien kes akan menyerahkan urusan limbah medis ke pihak ketiga yang sudah berizin. Penggunaan alat angkut roda 4 harus memiliki izin dari Kementerian Perhubungan, sedangkan roda 3 cukup dari kabupaten atau kota. Untuk memfasilitasi limbah medis dari Pasienkes di wilayah kabupaten, kota pemerintah daerah dapat membangun depo atau depo transit sebelum limbah medis diangkut untuk diolah oleh pihak ketiga. Tahap kelima adalah pengolahan. Di tahap ini, Pasienkes dapat melakukannya secara mandiri atau bekerja sama dengan pihak ketiga, pengolah yang sudah memiliki izin. Berbagai teknologi yang digunakan dalam pengolahan limbah medis, insinerator, autoklav, microwave. Penggunaannya harus sudah memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Beberapa limbah medis juga dapat didaur ulang dengan cara disinfeksi kimia seperti botol infus, botol HD, dan sejenisnya yang terbuat dari plastik. Tahap disinfeksi kimia meliputi pengosongan, pembersihan disinfeksi, dan penghancuran atau pencacahan. Selain menaati 5 tahap pengolahan limbah medis, tim medis yang bertugas juga harus rutin melakukan pencatatan laporan melalui logbook, manifest, atau melalui sistem online. Secara khusus, pengelolaan limbah medis. Secara khusus, pengelolaan limbah medis di Pasienkes mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P56 Tahun 2015 tentang cara dan persyaratan teknik pengelolaan limbah B3 dari fasilitas pelayanan kesehatan. Tentang cara dan persyaratan teknis pengelolaan limbah B3 dari fasilitas pelayanan kesehatan, dan juga Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit.